Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelas Teknologi Pendidikan 7A. Baik, dalam video kali ini saya akan memaparkan materi tentang keterampilan menulis. Adapun pengertian tentang menulis, yang pertama, menulis merupakan kegiatan untuk menghasilkan kata-kata yang membentuk kalimat yang saling berkaitan sehingga menjadi sebuah wacana. Wacana yang dihasilkan dari kegiatan menulis berisi ide, pengetahuan, dan pengalaman dari seseorang yang ingin disampaikan kepada orang lain. Yang kedua adalah menulis adalah sebuah aktivitas seluruh otak yang menggunakan belahan otak kanan atau emosional dan belahan otak kiri atau logika, emosi, dan spiritual. Belahan otak kanan manusia yang berisi kemampuan mengatur emosi dapat diimbangi dalam kegiatan belahan otak kiri yang berisi logika atau susunan pemikiran yang teratur. Belahan otak kanan untuk mengarahkan atau imajinasi dan bersifat abstrak. Belahan otak kiri untuk menulis atau fakta dan data dan berisi konkret. Adapun tahapan-tahapan penulis, yang pertama adalah pre-writing, writing, rewriting. Nah, selanjutnya adalah menulis deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata atau suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Seseorang penulis deskripsi melalui tulisan mengharapkan pembaca dapat melihat, mendengar, mencium bau, mencicipi, dan merasakan hal yang sama dengan penulis. Deskripsi ini pada dasarnya merupakan hasil dari pengamatan panca indera yang disampaikan dengan kata-kata. Narasi. Yang kedua adalah penulisan narasi. Narasi pada dasarnya adalah karangan atau tulisan yang berbentuk cerita. Seperti kalau orang bercerita tentang mengisi liburan sekolah, mendaftarkan diri ke sekolah, atau pertandingan olahraga. Cerita itu tentunya didasarkan pada urutan-urutan kejadian peristiwa. Dalam sebuah narasi terdapat 3 unsur pokok, yaitu yang pertama adalah peristiwa, yang kedua adalah tokoh, dan yang terakhir adalah konflik. Ketiga unsur itu diramu menjadi satu dalam sebuah jalinan yang disebut alur atau plot. Dengan demikian, narasi adalah cerita berdasarkan alur. Sering juga narasi diartikan sebagai cerita yang didasarkan pada kronologi waktu. Nah, yang ketiga ini adalah menulis eksposisi. Eksposisi atau paparan merupakan tulisan hasil peninjauan terhadap suatu hal. Penyampaian gagasan dilakukan secara analitis, kronologis, waktu, maupun ruang. Tulisan berjenis eksposisi biasanya merupakan bagian dari karangan ilmiah. Penulisan eksposisi ini dilakukan dengan cara menyusun kerangka karangan yang memuat kata-kata kunci yang didukung oleh penjelasan, contoh-contoh, ilustrasi, maupun bukti. Yang selanjutnya adalah menulis argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk menyatakan kebenaran yang dengan didukung argumen atau alasan yang sesuai. Termasuk dalam bentuk ini adalah tulisan yang bertujuan mengajak, membujuk, dan mempengaruhi orang-orang. Argumentasi diartikan sebagai tulisan yang isinya bersifat meyakinkan suatu hal kepada orang lain terhadap suatu hal. Paragraf argumentasi dapat disusun dengan pola sebab akibat. Artinya, paragraf tersebut diawali dengan kalimat utama yang merupakan sebab dan diikuti oleh beberapa akibat sebagai kalimat penjelasannya. Sebaliknya, paragraf argumentasi juga dapat disusun dengan pola pikir akibat sebab, yang berarti paragraf tersebut diawali dengan akibat yang merupakan kalimat utama dan ikuti beberapa sebab.
Selanjutnya adalah persuasi. Persuasi yang lebih bertujuan membujuk atau mempengaruhi orang-orang. Nah, ada beberapa jenis-jenis menulis. Yang pertama, menulis permulaan. Di dalam menulis permulaan ini ada menulis huruf, kata, dan kalimat, dan menulis tegak bersambung. Menulis yang kedua adalah menulis lanjutan, yaitu mengarang dan menulis. Adapun fungsi dan tujuan menulis, yang pertama adalah yaitu fungsi personal, yaitu mengapresiasikan pikiran, sikap, atau perasaan yang diungkapkan melalui tulisan, misalnya buku harian. Yang kedua adalah fungsi instrumental, yaitu memengaruhi sifat dan pendapat orang lain. Yang ketiga adalah fungsi interaksional, yaitu menjalin hubungan sosial. Yang keempat adalah fungsi informatik, yaitu menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Yang kelima adalah fungsi heuristik, belajar memperoleh informasi. Dan yang terakhir adalah fungsi estetik, mengungkapkan atau memenuhi rasa keindahan. Mungkin sampai di sini penjelasan saya tentang belajar menulis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Saya akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.